Manusia merdeka tak butuh pengakuan, kata filsuf dulu. Tapi dipelintir tukang sok zodiak jadi mantra motivasi, lalu dijual psikolog sesat media sosial. Lalu muncullah Sigma katanya independen tak tergoyahkan. Tapi ironisnya, makin banyak yang mengaku Sigma, makin mirip slogan murahan, diklaim eksklusif padahal cuma tren kosong. Lucunya yang paling teriak gua nggak peduli, justru yang paling butuh validasi. Maka Shiku Blade akan membongkar, kalian Sigma sejati atau cuma korban tren? Dan bagaimana cara menjadi Sigma yang nyata? Mari kita bongkar dengan akal sehat. Dulu Nietzsche berkata, "He who has a why to live can bear almost any how." Yang artinya, manusia butuh alasan buat bertahan. Tapi di tangan Sigma wannabe, maknanya jadi, kami kuat karena sendiri. Padahal kalau benar sekuat itu, kenapa tiap malam bikin status penuh kode, berharap ada yang perhatian? Demikian dalam kutipan Sartre, "Man is condemned to be free." Ini bukan kebebasan murahan, tapi tanggung jawab atas pilihan hidup. Tapi di dunia jomblo militan, maknanya berubah jadi bebas itu nggak butuh siapa-siapa. Bebas dari siapa coba? Dari logika, faktanya masih juga nangis dengerin lagu galau sambil stalking mantan. Bayangkan kalau para filsuf ini bangkit dan melihat kutipan mereka jadi konten motivasi palsu. Nietzsche mungkin bikin seminar dari Übermensch menjadi overthinking. Dan Sartre bakalan geleng-geleng kepala dan berkata, "Kalian ini bukan bebas, tapi bingung sendiri. Ini bukan larangan untuk berekspresi. Silakan berteriak, menangis, atau membuat manifesto digital. Tapi kalau ekspresi berujung pada logika yang lumpuh, lalu menyalahkan dunia, itu bukan berpikir, itu cuma berisik pakai filter estetik." Lantas, bagaimana membedakan mereka di kehidupan nyata dan di layar penuh basa-basi? Sigma sejati tak butuh deklarasi. Nilainya ada dalam diam, bukan sorotan. Substansi lebih kokoh dari impresi. Sementara Sigma oplosan, berteriak tak butuh validasi, tapi resah tanpa perhatian. Mengaku lone wolf, tapi sibuk mencari pengakuan. Semakin keras seseorang membuktikan dirinya Sigma, semakin jelas ia masih butuh saksi. Jadi Sigma sejati, caranya sederhana. Jadilah mandiri, tapi jangan berubah jadi homo clausus. Sang manusia gua yang mengisolasi diri dari realitas sosial, karena ngikutin trending FYP konyol. Jadilah kuat, tapi bukan berarti harus membangun dinding eksistensial yang menolak bantuan. Jadilah bijak, tapi jangan menjadikan kebijaksanaan sebagai alat untuk merendahkan mereka yang belum sampai pada pemahaman yang sama. Karena Sigma sejati itu seperti pisau yang tajam. Dia tidak perlu berteriak agar orang tahu dia bisa memotong, dan tidak perlu mencari panggung untuk eksistensi. Cukup ada, tanpa perlu sorotan. Karena pada hakikatnya, hidup ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling mandiri atau paling kuat, tapi hidup ini adalah tentang mengetahui kapan harus sendiri, kapan harus bersama, kapan harus melawan, dan kapan harus berdamai. Saya Shiku Blade, dan mereka yang menjadi inspirasi di balik konten ini. Bukan untuk menyindir, bukan untuk menyalakan api konflik, bukan pula sekadar mencari validasi digital atau menjual nama demi sekumpulan angka di layar, tapi untuk mengurangi populasi Homo quotus digitalis. Spesies langka yang berkembang biak di dunia maya. Mereka bunglon epistemik, bukan demi bertahan hidup, tapi demi mencari sorotan dengan kebijaksanaan daur ulang yang menyesatkan logika lebih dari mitos dalam buku dongeng. Mereka mengutip narasi ini dan lainnya, mengubahnya sedikit, lalu menjualnya sebagai konten motivasi, filosofi, karakter, dan Sigma oplosan, berbumbu zodiak dan filsafat recehan. Lebih lucu lagi, mereka menciptakan caption jebakan, tes kepribadian. Apakah kamu termasuk 100% pribadi zodiak ini? Bahasanya dibuat seperti mantra menakut-nakuti karakter lain. Tapi giliran dipertanyakan, mereka mendadak angkuh dan defensif. Maka kepada para alkemis kutipan dan penyair instan, sebelum mengutip dan memperkosa narasi ini atau sumber lain, gunakan nalar sebelum menjadikannya barang dagangan clickbait murahan. Sebab mereka yang betul-betul berpikir tak akan terjebak dalam filosofi instan yang telah dipreteli sampai kehilangan substansi. Mereka tak akan marah, mereka malah tertawa melihat absurditas kalian. Dan jika ada yang bertanya-tanya, kenapa akun ini gemar membungkus narasi kontennya dengan bahasa metafora Latin jarang didengar, yang menggambarkan karakter dan kehidupan, apakah itu tidak sama dengan mereka? Maka Shiku Blade menjawabnya dengan sederhana. Untuk mempelajari karakter tak sekadar membaca buku, tetapi juga menelah kehidupan. Seperti alam, suara mereka yang terbungkam dan tindakan kecil yang jarang dilihat, karena di sana terlahir makna yang sebenarnya. Buku hanyalah penutup bab, bukan takdir absolut. Sebab tak semua hal harus diberi label. Kadang,
Cukup jalani hidup dengan akal sehat dan biarkan realitas berbicara. Jika masih ada akal yang berdenyut dan nalar yang tak terpasung, tinggalkan jejakmu. Sebarkan pemikiran, lontarkan pertanyaan, dan mari kita berbincang dengan logika, bukan sekadar euforia digital. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.